这开雷木，饶你不死。傀儡，还我肉身！你元术如此霸道，荆轲，你莫非是要将我的肉身炼？听过天地雷霆化作元力一块修炼，此行要成，唯有有此仙玉金岩胖脉事关天地元脉，打破，问鼎后期。Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Wang Lin yang sadar kalau membiarkan utusan kuil guntur surgawi seperti Lei Daozi kabur sama saja mencari mati. Di sistem bintang All Heavens yang sangat luas, jika musuh penting berhasil lolos, maka dia akan terus diburu dan hidupnya akan semakin sulit di masa depan. Dengan tatapan dingin, Wang Lin memutuskan bahwa satu-satunya cara adalah membunuh Lei Daozi atau mengendalikannya sepenuhnya. Untuk menghancurkan perlawanan terakhir Lei Daozi, Wang Lin menepuk tas penyimpanannya, lalu mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Bendera besar itu berkibar di kehampaan, sambil memancarkan aura gelap yang menyeramkan. Dari dalamnya terdengar jeritan jutaan roh yang bisa mengguncang jiwa siapapun yang mendengarnya. Walaupun jumlah pecahan jiwa di dalam bendera itu belum benar-benar mencapai 1 miliar, kekuatan jiwa di dalamnya jauh lebih mengerikan dibanding saat masih berada di planet Suzaku. Dari dalam bendera itu lalu muncul 3 jiwa utama yang sangat menakutkan. Atas perintah Wang Lin, 3 jiwa utama itu bersama penjaga surgawi, binatang guntur, dan formasi pedang 7 bintang menyerang penghalang petir milik Lei Daozi secara bersamaan. Sementara itu, Lei Daozi yang sudah kehilangan banyak energi asal berada dalam keadaan putus asa. Ia tahu kalau penghalangnya hancur, maka ia akan mati dalam sekejap. Walaupun sempat mengancam akan meledakkan diri dan memakai mantra penyelamat nyawa yang mengorbankan umur panjangnya, rasa takutnya pada Wang Lin dan 2 cahaya pedang mengerikan itu membuat keberaniannya hilang. Dengan perasaan malu dan terpaksa, Lei Daozi akhirnya memilih menyerah dan mengakui Wang Lin sebagai tuannya. Namun di dalam hatinya, ia masih menyimpan rencana licik untuk mengkhianati Wang Lin dan melaporkannya ke kuil guntur surgawi setelah kekuatannya pulih. Tetapi Wang Lin yang sudah berpengalaman menghadapi tipu daya dunia kultivasi tidak mudah tertipu. Setelah itu, ia membawa Lei Daozi ke sebuah planet mati. Di sana, Wang Lin membuat gua bawah tanah dengan energi pedangnya untuk dijadikan tempat ritual. Ia tidak ingin menjadikan Lei Daozi sebagai budak biasa yang masih punya kehendak sendiri. Wang Lin memutuskan untuk mengubah Lei Daozi menjadi penjaga surgawi. Dengan begitu, tubuh dan jiwa Lei Daozi akan berubah menjadi alat tempur tanpa perasaan yang patuh sepenuhnya selamanya. Di dalam gua itu, Wang Lin berpura-pura sedang memasang segel pembatas kedua yang rumit. Ia meminta Lei Daozi untuk tidak melawan agar prosesnya berjalan lancar. Sementara itu, Lei Daozi yang masih berpikir bisa menipu Wang Lin di masa depan, mulai menutup mata dan membiarkan energi Wang Lin masuk ke tubuhnya. Namun saat pertahanan mentalnya terbuka sepenuhnya, Wang Lin langsung bergerak dengan kecepatan yang sulit dilihat mata. Ia mengeluarkan cambuk jiwa, lalu melepaskan 6 cambukan kilat yang menghantam langsung inti kesadaran Lei Daozi. Suara cambukan itu menggema di dalam gua dan membuat tubuh Lei Daozi bergetar hebat. Serangan yang sangat tiba-tiba itu memberi kejutan besar pada tubuh dan jiwa Lei Daozi, sampai jiwa asalnya terpental keluar dari tubuh beberapa meter jauhnya. Sebelum sempat sadar dengan apa yang terjadi, penjaga surgawi dan binatang guntur langsung melesat untuk mengunci posisinya. Pada saat yang sama, formasi pedang 7 bintang menyatu menjadi pedang raksasa dengan aura kuno. Sementara itu, jaring pembatas emas yang sudah disiapkan Wang Lin mulai menutupi jiwa asal Lei Daozi. Di sisi lain, Lei Daozi berteriak marah dan menuduh Wang Lin melanggar janji. Namun bagi Wang Lin, ini bukan soal pengkhianatan, melainkan rencana yang sudah dipikirkan matang-matang. Di dunia kultivasi yang kejam, janji hanya berlaku bagi orang yang punya kekuatan untuk mempertahankannya. Lei Daozi yang sekarang hanya menjadi jiwa asal lemah sudah tidak punya hak untuk menawar lagi. Wang Lin juga sadar bahwa untuk menciptakan penjaga surgawi yang sempurna, orang tersebut harus rela menerima proses penyempurnaan itu. Dengan suara dingin penuh tekanan,
Wang Lin menjelaskan kalau memisahkan jiwa asal dari tubuh adalah langkah wajib agar tidak terjadi kegagalan saat proses pemurnian. Di bawah ancaman penjaga surgawi, binatang guntur, dan 3 jiwa utama yang mengerikan, Lei Daozi tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Setelah itu, Wang Lin langsung mengambil tas penyimpanan milik Lei Daozi, lalu mengeluarkan cadangan energi asalnya. Energi itu masuk ke tubuh Lei Daozi seperti jutaan semut yang merayap. Hari demi hari berlalu di dalam gua yang gelap. Jiwa asal Lei Daozi hanya bisa melihat dengan ngeri saat tubuhnya perlahan menyusut dan mengering hingga menjadi mumi yang hanya tersisa kulit dan tulang. Namun tubuh itu tidak membusuk. Tubuh tersebut malah memancarkan cahaya tembaga aneh dan mengeluarkan suara guntur dari dalam tulangnya. Saat itulah Lei Daozi akhirnya sadar akan kenyataan mengerikan. Wang Lin ternyata tidak ingin menjadikannya budak, tetapi sedang mengubah tubuhnya menjadi boneka. Ia juga menyadari bahwa penjaga surgawi kuat milik Wang Lin kemungkinan besar dibuat dengan cara kejam yang sama. Ketika Lei Daozi mencoba memprotes dengan teriakan penuh kebencian, Wang Lin hanya mengerutkan kening. Ia kemudian mengeluarkan 2 sinar energi pedang milik Ling Tianhou yang mengandung domain tirani. Kehadiran energi pedang tersebut seketika membuat seluruh planet mati itu berada dalam keheningan. Tekanan yang dihasilkan begitu besar hingga jiwa asal Lei Daozi merasa seolah-olah akan hancur hanya dengan menatapnya. Ketakutan yang mendalam akhirnya memaksa utusan kuil surgawi guntur itu untuk bungkam sepenuhnya. Proses pemurnian berlanjut ke tahap selanjutnya. Wang Lin menggunakan akal ilahinya untuk memindai seluruh planet dan mencari mineral logam langka yang terpendam di kedalaman planet itu. Dengan satu lambaian tangan, ia menciptakan daya hisap yang luar biasa. Daya hisap itu menyebabkan gempa bumi hebat yang mengguncang planet yang ditinggalkan itu. Dari perut planet, biji dan mineral logam terbaik tersedot keluar. Begitu keluar, benda-benda itu langsung dilelehkan oleh kekuatan Wang Lin hingga menjadi 3 bola cairan emas murni. Cairan ini kemudian disuntikkan ke dalam tubuh mumi Lei Daozi. Dalam sekejap, cairan itu mengubah warna tubuh tembaga menjadi perak yang berkilau. Tubuh tersebut kini mencapai tingkat perak, sebuah pencapaian luar biasa untuk boneka tempur. Setelah tubuh fisiknya selesai disempurnakan, Wang Lin memberi tawaran terakhir kepada jiwa asal Lei Daozi. Jadilah bonekaku selama 3.000 tahun. Setelah itu, aku akan memberimu kebebasan. Walaupun terdengar seperti janji yang baik, Lei Daozi tahu kalau menolak berarti mati seketika oleh energi pedang Ling Tianhou. Ia melihat tubuh peraknya yang sekarang jauh lebih kuat dari tubuh aslinya, dan bahkan bisa melawan harta magis tingkat tinggi dengan tangan kosong. Dengan rasa putus asa dan terpaksa, Lei Daozi akhirnya menerima nasibnya menjadi boneka selama 3.000 tahun ke depan. Sementara itu, di bagian lain sistem bintang All Heaven, sebuah kejadian penuh keputusasaan juga terjadi di planet Yungxia, tempat yang dikenal sebagai Tanah Kematian. Kabut tebal menutupi planet itu dan menyimpan rahasia mengerikan yang membuat bahkan kultivator berpengalaman memilih untuk menjauh. Di tengah kabut tebal itu, terlihat seorang pria kurus dengan pakaian compang-camping sedang berlari ketakutan. Pria itu adalah Tan Lang, seorang kultivator yang sepanjang hidupnya hanya mengejar harta karun. Ini sudah menjadi usaha ke-8-nya untuk kabur dari planet terkutuk itu selama 70 tahun terakhir. Saat melihat sedikit harapan untuk keluar dari kabut, tiba-tiba sebuah tentakel raksasa melesat dari kegelapan dengan kecepatan yang sulit dibayangkan. Tentakel itu langsung melilit tubuh Tan Lang dan menyeretnya kembali ke dalam planet Yunxia. Dalam rasa putus asa dan marah, Tan Lang berteriak menyebut nama Wang Lin dengan penuh kebencian. Baginya, Wang Lin adalah penyebab semua nasib buruk ini. Jika Wang Lin tidak datang ke sistem bintang All Heaven, Tan Lang tidak akan pernah dikirim ke tempat mengerikan tersebut. Setengah tahun berlalu dalam keheningan di planet mati itu, sampai ledakan besar tiba-tiba mengguncang permukaan tanah. Debu tebal membubung tinggi ke langit dan menutupi atmosfer planet seperti kabut pekat. Dari balik debu itu, Wang Lin melangkah keluar dengan ekspresi yang terlihat kurang puas. Dan pada akhirnya,
spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. 是要将我的肉身炼。经过天地雷霆，化作玄力一股修炼。此行要成，唯有幽子仙域法籍，金岩矿脉事关天女圆满，打破，问鼎后期。